BBM pada tahun ini adalah BBM pertama kalinya setelah pandemi COVID melanda. BBM yang dilaksanakan secara offline oleh angkatan kami, yaitu Bivarisco oleh Idera, yang dilaksanakan di Desa Padan. Kalau dibilang latar belakang BBM itu untuk melatih kami di lingkungan masyarakat dan juga untuk membantu spiritual yang ada di desa tersebut. Lagi aku sebagai pak sponsorship, kita akan lakuin sponsorship itu 3 bulan. 3 bulan tuh kan niat awalnya. Oke, dalam 3 bulan ternyata di Bodotone ternyata itu tidak 3 bulan. Kita hanya merealisasikan atau menjalankan sponsoran itu hanya 3 minggu dari rencana awal, yang itu sangat-sangat berat banget ya, karena kita pusing banget. Ternyata estimasi dana kurang 43 juta dan kita harus nyari dalam 3 minggu. Itu sangat gitu. Sebagai sponsorship itu sangat kita kan gara-gara registrasi tadi kita kan jadi 3 minggu doang, atau kita udah muter otak dan akhirnya kita ngepres pada donatur. Karena kalau untuk sponsor sebagai instansi besar pun kita juga melihat dari kriteria, maksudnya kayak apakah cocok nggak ya temanya gitu kan. Jadinya kayak ya udah akhirnya pokoknya ini kita berkasih pada donatur, dan sponsor juga kita sponsornya yang order yang emang bener-bener owner-ownernya gitu loh. Jadi nggak yang meskipun udah sampai Pati, kita sudah ke 2 kelinci, kita tetap juga bisa tembus ternyata gitu, karena emang kekurangan waktu dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, hari pertama aku motoran sama Ape, sama Nela Amanda Putri lagi, karena disuruh belanja dulu. Karena kafilah 3 itu kekurangan kangkung. Bayangin kita kayak gini kita cari kangkung, cari ayam. Ya Allah. Oh my god, berarti kafilah 2 turah-turah. Ya Allah, itu itu kita belanja kangkung dulu. Kita belanja kangkung di pasar Tuban, pasar sebelum belok Kaliosa itu loh, kalian tahu ya. Pokoknya kita belanja di situ. Kita belanja kangkung 12 ikat, kolnya 1,5, terus supaya beberapa macam barang lah kita belanja dulu. Nah, akhirnya setelah belanja kita sudah sampai tuh di Desa Pakel tercinta. Yeay. Hari pertama sih kita masih beres-beres gitu ya, persiapan buat persiapin tempatnya, persiapin barang-barangnya. Kita masih prepare lah. Mesti juga istirahat kan. Dan siapa yang akan juga. Terus habis duhur itu nyiapin kultum karena belum siap kultum. Besoknya nyiapin kultum. Itu istirahat lagi, itu persiapan. Next, terus hari kedua yang lain kan ada, ya belum ada terlalu kegiatan spesifik ya, tapi kan aku alhamdulillah dapat job ngajar di MI, ngajarnya random aja, yang penting terkait agama juga kan. Dan ya aku dapat di kelas 5, alhamdulillah, bukan kelas 1, 2, 3 yang dimana anaknya lebih dewasa, jadi ya masih bisa diatur. Masih seru lah buat ngajar itu tuh. Kita ngajar itu ya, ngajar itu nyari di internet, juga bingung mau ngapain. Akhirnya kita nanti ngalir aja, yang penting kita sesuai sama adik-adiknya kan. Ya, terus adik-adiknya juga seru juga, adik-adiknya juga dapat ilmu baru, kita juga sharing-sharing. Banyak lah pokoknya waktu ngajar, jadi seru banget waktu ngajar di MI. Terus juga malamnya itu kan yang PA kan ada bagian kultum ya. Nah itu tuh aku kultum pertama itu di Masjid Bojo, dan di mana masjidnya itu ya cukup kecil, terus juga orangnya juga sedikit, mbah-mbah semua lagi. Sampai sana kayak mau ngapain, malah sampai sana kita hampir telat. Jadi sampai sana itu udah hampir rukuk pertama. Jadi untungnya masih sempat ngajar di sana. Pengalamanku sendiri kan aku kan emang dari kecil nggak diajarin bahasa Jawa, jadi sampai sana itu cukup bingung, apalagi kalau dalam bahasa Jawa itu ya tau lah, orang-orang desa kan kalau berbeda kan pakai bahasa Jawa yang ramah gitu kan. Aku sendiri kan belum terlalu fasih kan belajar bahasa Jawa, apalagi kenal gitu, jadi ya agak gagap-gagap untuk ngomong sama bapak-bapak sama mbak-mbaknya itu. Tapi alhamdulillah waktu pertama kali itu ya masih bisa
ngomong-ngomong lah sama bapaknya walaupun agak jauh sedikit. Kemudian di hari ketiga kita punya 3 acara, yaitu ada thrifting baju, pemeriksaan kesehatan, dan sembako murah. Di situ awalnya agak kurang yakin kalau misal bakal berjalan dengan baik, soalnya kita banyak banget kekurangan panitia. Ada beberapa teman kita yang harus kembali ke sekolah karena ada beberapa hal. Kemudian di situ kita mencoba untuk mengatasi itu 3 acara itu, dan alhamdulillah 3 acara itu di hari itu terselesaikan dengan sangat baik berkat semua kerja keras si yang telah terlibat. Itu aku juga sebagai sponsorship nih di hari itu kan ada adlibs ya. Nah, jadi bapak ibu kalau yang lagi cari baju muslim, buat lebaran anakku tuh silakan mampir ke Alfat Muslim Lifestyle. Alfat Muslim Lifestyle cabangnya ada di manapun berada ya. Bapak ibu yang butuh mebel, yang butuh kursi, peralatan rumah tangga, furnitur, bahasa kerennya furnitur ya dulu. Dulu silakan menghubungi Amin Furnitur. Amin Furnitur itu dijamin jos ganda, dijamin saya data di dalam. Mana deh? Jadi bapak ibu yang butuh apa jenis reles, kanopi, besi, nonton deh. Silakan mampir di Bintang Baja. Bintang Baja itu antar ke jalan Kapten Mulyadi nomor 36 Solo deh. Silakan bapak ibu yang mau membelikan istrinya, anaknya, putune, baik atau mukena bisa langsung menghubungi Armisa mukena. Ya bapak ibu yang punya motor ya toh. Motor itu kan saya ini penting banget gitu. Gini. Dua-dua habis ini lebaran Ramadan toh. Nah, itu langsung beli aja motor di Sakti Motor di Jawa Barat. Pokoknya jos gandas ya toh. Dan itu akhirnya karena teman-teman sponsorship lainnya beberapa ada yang OSN, ada yang tugas ke sekolah. Jadi situ ya udah sebisanya aja gitu. Di hari keempatnya ada lomba RIC. Nah ini yang sebenarnya paling berkesan sih di DBM kali ini buat aku. Aku jadi penanggung jawab lomba. Jadi kan ada juri sama penanggung jawab. Aku jadi penanggung jawabnya. Dan di situ tuh kita dibagi jadi 2 kelas, 1 ruang uji, 1 ruang tunggunya. Nah aku tugas di ruang tunggunya ini. Kita kondisiin nih anak-anak. Kita kondisiin 15 anak buat nunggu. Yang awalnya kayak kondusif banget nih ayo kita latihan doa bareng-bareng, kita review doa, nangin anak-anak. Sampai mereka udah nggak bisa lagi di kondisi ini. Udah kayak wah ada yang mau nari-nari, ada yang mau nyanyi lagu India. Itu inget banget. Terus ada yang mau keluar karena di luar tuh kan ada games ya yang bagian buat lomba. Nah di situ mereka pengen keluar. Ya Allah jangan dulu. Nah itu PJ-nya cuma berdua awalnya. Nah alhamdulillah ada yang bantuin, Salis bantuin ke dalam buat kondisi anak-anak. Itu kita main games. Terus saking gabutnya aku sambil mainin filter kan itu juga. Terus mereka gabut kan, aduh nggak tahu lagi mau ngapain. Terus akhirnya aku ambil spidol, terus aku gambar-gambar nih di papan tulis. Terserah lah mereka mau request apa aja. Kucing berantem sama kelinci, udah. Kucingnya marah, aslinya sedih, udah. Terus ada gambar semangka, pepaya, anggur, semuanya dah aku lagi gitu. Dasar bagus aja. Aku dapat doa juga sama kayak dapat juri doa juga. Itu kan kelas 1-2 ya, masih kecil-kecil, masih sampai sana itu harus sabar. Ayo adik dapat doa apa? Dapat doa makan. Mana bacanya makan gitu. Allahumma lakas untuk bukan, tidak buka, dia salah. Oh, Allahumma barik lana. Iya, Allahumma barik lana. Oh gitu, oke bisa. Ada juga yang doa semuanya nggak apa kan. Akhirnya kita kasih ya udah, coba doa orang tua. Oh, doa orang bisa. Nah, kita kasih semua. Udah. Aku ngajak TPN. Ceritanya tadi ya orang-orang. Habis itu aku ngajak TPA. TPA ini seru. Iya, intinya aku di sana ngajarin ngaji.
seru. Bagi-bagi jajan juga sama anak-anaknya. Besoknya itu kan pembagian hadiah tuh, pembagian hadiah ke MI lagi tugasnya. Pokoknya seru deh. Habis itu pas mau pulang, habis pembagian hadiah tuh kayak udah teriak gini, di sepanjang perjalanan tuh kayak anak-anak tuh pada manggil gitu sampai bapak-bapak tukang ikan tuh ya sampai nengok semua, sampai yang beli saya juga nengok gara-gara pada manggil anak-anak gitu. Nah, itu seru banget sih. Dari awal kita persiapin nih pialanya, hadiah-hadiahnya, terus pengumuman lomba. Ada yang nangis sekarang nggak dapet juara. Setelah pagi-pagi kita di sana baru ada sejaman lebih lah. Udah ada 3 orang yang nangis. Udah dia manggil aku, kak, tolong ada yang nangis. Aku udah bingung kan di situ. Aduh, mau ngapain ya? Akhirnya aku manggil teman, sini dong bantuin. Orang bener-bener nggak bisa sih. Kita anaknya udah aku tenangin nih, kenapa? Dia nggak mau jawab malah nangis di tempat makin kenceng. Ya udahlah, dan aku kasih ke yang lain. Ya aku ada bakti sosial. Nah disitu bakti sosial itu awalnya tuh kan rencananya itu dikasih ke balai desa ya, kayak nanti yang bagian balai desa. Tapi ternyata dari panitianya kita. Jadi di situ aku sama teman-teman yang lain tuh kayak langsung ke rumah yang menerima sama ke rumah PRT-nya. Nah di bakti sosial ini bener-bener kayak cuma 1 motor, habis itu kita bawa untuk 1 RT itu ada per RT itu 5 sembako, 5 sembako, 6 sama ketua RT-nya. Nah, habis itu pengalaman banget di sana karena sangat-sangat ngena, orang-orangnya sedih, maksudnya kayak emang butuh bantuan banget gitu. Aku tuh dapat bagian yang bisa dibilang kayak ya lumayan jauh deh. Jadi kita di situ bawa banyak banget sembako. Ada yang jatuh, ada sampai kita juga sempat nyasar juga. Ya pokoknya ada hal baru juga deh pokoknya di situ. Aslinya aku tuh masih dampingin yang pembagian nanti hari C. Nah, buku malamnya ada pengajian akbar, ya udah aku tinggal dulu. Aku fokus nyiapin yang buat pengajian akbar. Mulai dari pasang panggung, rata, terus habis itu lighting, kayak gitu deh pokoknya sampai akhirnya malam tuh capek sih. Pokoknya udah intinya. Di pengajian akbar tugas aku orang tamu sebenarnya gitu kan. Ya cuma orang tamu doang sih, tapi nggak tahu kenapa di situ tuh waktu Pak Harno minta air putih, itu tuh aku harus lari gedor-gedor warung karena warungnya tutup semua, gedor warung buat minta air putih gitu. Lah kok sampai tempatnya Pak Harno udah selesai. Tapi ya nggak apa-apa. Enten bocah kelas 3 SD diculik. Niku penculike njaluk tebusan 200 juta. Niku menungso agek kelas 3 SD diculik ajine 300 juta. Lah kok meneh wong wis umure 70 tahun, 80 tahun, ngono coba. Lha kok jenengan guyu apa? Ora payu, Minggu itu kan yang putri pada balik kan. Yang putri pada balik, aku juga balik karena ya ngurusin perkap kan juga. Kan ada barang-barang yang perlengkapan itu kan dibawanya hari Minggu. Jadi ya aku ikut kesini sekalian beli motor. Kan niatnya kita mau pulang kan, ternyata ada pengajian lagi malamnya itu. Akhirnya kita ikut pengajiannya dulu, besoknya lagi hari Senin baru kita Masalah terjadi waktu hari terakhir ya. Waktu sahur, Masya Allah itu kayak magicomnya, mohon maaf mas bisa ya magicomnya ya. Itu kayak jadi nasi cuma yang atas gitu, bawahnya masih beras gitu. Akhirnya saya masak ulang gitu kan. Tapi akhirnya kelebihan dan jadilah bubur. Alhamdulillah dari Bu Nur Zena dikasih ayam kuah, ayam opor, akhirnya jadi bubur ayam yang bisa dimakan gitu, layak dimakan. Pagi. Terus habis itu pamitan sama warga, sama ibu-ibu dapur yang biasa ngasih kita takjil, biasa kasih kita lauk, nasi, terus ke takmir masjidnya Pak Iqbal juga. Jadi kalau dari aku sendiri BPM 2023 ini sangat-sangatlah sukses karena kita terakhir
di BBM offline itu dari OPPS tahun 2019. Habis itu kita 2023 itu bisa ngejalanin offline lagi, ngelanjutin dari kakak-kakak kelas dulu. Kita bisa mengembalikan tradisi dari OPPS sendiri. Habis itu kita sangat-sangat mengupayakan, udah persiapan itu ada 3 bulan. Habis itu menurutku teman-teman juga sangat-sangat memberikan waktunya untuk BBM, sehingga ketika berjalannya BBM ini itu benar-benar bisa ya lancar dengan kendala-kendala tapi bisa diselesaikan. Jakarta hari ini tak pernah sama jika dahulu ku tak pernah membuatnya kecewa. Jakarta